hari ini ada temanmu yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Sekarang hari apa, Nak? Hari Rabu. Sekarang hari Rabu ya, tanggal 2 bulan? Oke. Dan seperti biasa, Bu Novel selalu mengingatkan Ananda semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kalau yang biasanya Bu Novel ingatkan ada 3M ya, kalau sekarang ada 5M. Apa yang 5M itu? Memakai masker. Udah pakai masker semuanya? Oke ya. Bu Novel juga pakai masker, tapi karena Bu Novel di depan, sekarang Bu Novel buka sementara karena jarak kita sudah jauh ya. Kemudian mencuci tangan. Tadi sebelum ke sekolah atau sebelum ke kelas kita udah cuci tangan dulu? Tadi juga udah cek suhu juga di gerbang sekolah? Sudah ya. Kemudian menjaga jarak. Nah, ini perlu perhatikan udah dijaga jaraknya tempat duduk kita. Kemudian ada yang selanjutnya menjauhi kerumunan. Ya, jadi Ananda meskipun maupun di lokal ataupun di tempat lain ataupun di lapangan juga tetap usahakan untuk menjauhi kerumunan karena kita nggak tahu nih siapa yang terpapar COVID, siapa yang tidak, kita nggak tahu ya. Kemudian membatasi mobilitas dan interaksi, jadi dibatasi interaksi kita, ngobrol sama temannya agak dikurang-kurangi. Kalau ngobrol dekat-dekat dengan teman pakai maskernya ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan. Kalau yang hari biasanya kita melakukan interaksinya baca buku ya, bukunya ada di sudut kelas kita. Tapi kalau sekarang Bu Novel mintanya kamu melakukan interaksinya dengan bercerita. Nah, berceritanya di tengah-tengah ini. Ceritanya tentang apa? Bagaimana atau seperti apa sih kehidupan di daerah pantai? Nah, ayo, siapa yang mau? Nih, karena karena sekolah kita dekat dengan pantai ya. Oke, Ica Kucu, silakan maju. Boleh buka masker ya, Bu Novel yang tutup ya. Oke. Oh, Ica di sini aja kalau gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini Ica yang menceritakan di daerah pantai. Di sekolah kita kan dekat dengan daerah pantai. Di daerah pantai ini pasti sama sejuk. Seperti tadi pasti ada angin yang sangat kencang. Kalian mengetahuinya kan? Iya, dirasakan nggak? Iya. Oke, good. Pekerjaan di daerah pantai contohnya seperti nelayan, petani garam, dan yang lain. Sumber daya alam di daerah pantai adalah contohnya seperti air, ikan, pasir, dan yang lain. Jadi contohnya segitu juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ica. Ica yang tadi tampil udah bagus ini ya. Berarti Ica sudah berani tampil di depan kelas. Itu udah good sekali. Untuk teman-teman yang lainnya juga nanti mau harapkan di pertemuan berikutnya juga bisa bercerita dengan baik. Oke ya. Oke. Sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, siapa yang hari ini mau memimpin lagu? Oke, Najla, good job. Silakan, Nak. Teman-teman dipersilakan berdiri. Najla di sini. Coba digeser. Oke, dan kelihatan ya. Rupanya
pasir. Apa sumber daya alam yang ada di pantai? Satu, pasir. Oke, good. Dua, garam. Oke, good. Tiga, logam. Apa good? Air. Oke, ada lagi? Ikan. Oke, good. Banyak ya sumber daya alam yang ada di pantai. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Dan nanti diharapkan pada akhir pembelajaran, Anda semua diharapkan dapat yang pertama menguraikan pelestarian sumber daya alam di Kota Padang, karena kita berada di Kota Padang. Ya, kemudian membuat poster nih tentang pelestarian sumber daya alam air. Kemudian merinci ada 5 sumber energi alternatif juga, ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil karya sumber energi alternatif berupa air. Kemudian merancang pertanyaan wawancara. Nanti juga akan melakukan wawancara di rumahnya masing-masing dan nanti akan membuat laporan wawancara. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita secara garis besar. Fajar, kelihatan ya? Yang pertama, kita nanti akan menguraikan pelestarian sumber daya alam melalui diskusi kelompok. Ya, nanti ada diskusi kelompoknya, nanti kita akan bagikan LKPD. Kemudian nanti kita akan membuat poster tentang ajakan melestarikan sumber daya alam. Berarti nanti ada merancang pertanyaan wawancara. Nanti akan kamu lakukan wawancara di rumahnya dengan keluarga masing-masing. Ya, oke. Nanti gunakan harapkan setelah kita belajar, kita bisa bersyukur, kita bisa manfaat pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak diharapkan juga mampu untuk lebih peka terhadap lingkungan kita, ya. Jangan lihat lingkungan lain, lingkungan dekat rumah kita aja dulu, ya. Semoga nanti anak-anak bisa peka. Oke, semangat untuk belajar hari ini. Nah, kayak Boyo nih, kalau Munokan bilang semangat untuk belajar hari ini, jawabannya gini, teng 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 teng, semangat semangat, yes, gitu ya. Semangat, semangat, yes, yesnya silang, ya. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat, semangat, yes. Tangannya disilang, oke, Bunokan agak semangat ya. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Bunokan ada tampilkan 3 buah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Nelayan. Gambar nelayan nangkap ikan ya? Tapi mereka menggunakan cara yang berbeda. Oke, siapa kira-kira yang mau memberikan pertanyaan terkait gambar? Ada yang mau ngasih pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya nih Bu, ini gambarnya tentang apa? Ini boleh. Kalau mau bertanya seperti itu boleh. Ayo, ada yang mau bertanya? Coba diamati dulu gambarnya. Ini kamu tahu ini gambar apa? Saya tahunya gambar nelayan nangkap ikan aja Bu, tapi cara mereka nangkap ikan tahu nggak? Seperti apa? Coba ada nggak? Ada tidak yang mau bertanya? Oh, Oke, Ica. yang gambar B itu alatnya apa Bu? Oke, good Ica. Ica bertanya, yang gambar B ini, nih yang Bunokan tunjuk ya. Ini alatnya apa mereka pakai nih Bu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ada penyanyi tidak? Di YouTube mungkin pernah nonton atau di Google mungkin pernah dicari-cari gambar seperti ini? Gak tahu? Coba perhatikan lagi. Oke, nggak ada yang tahu ya? Gue akan kasih tahu ya. Kalau ini yang gambar B adalah cara nelayan menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Jadi pukat harimau itu seperti jaring yang ukurannya sangat besar, sehingga dia bisa tidak hanya ikan-ikan yang gede aja yang ditangkap, tapi ikan kecil, anak-anak ikan kecil juga ikut tertangkap semuanya. Bagus atau tidak seperti itu? Kira-kira bagus atau tidak? Kan gampang nih Bu, semuanya besar langsung dapat sekali di jari langsung dapat semuanya. Tapi apakah baik caranya dilakukan? Kenapa tidak? Coba perhatikan ini. Kenapa nggak bagus? Kalau mau berbicara katakan ya. Oke, kenapa nggak bagus? Iya, oke. Kenapa nggak bagus? Ini yang ditangkap nggak hanya ikan besar saja, ikan anak-anak ikan kecil-kecil itu juga ikut tertangkap. Kira-kira yang ikan kecil itu boleh ditangkap atau tidak? Boleh. Berarti kenapa nggak bagus pakai yang pukat harimau? Agak kanan dong.
nggak usah takut. Tadi anak-anak Bunga kan harusnya anak-anaknya harus berani nih, nggak boleh takut-takut. Ayo. Oke, Velo. Anak-anak ikan yang kecil. Iya, oke, good Velo. Nggak bagus kata Velo karena ikut anak-anak ikan yang kecilnya ikut tertangkap juga. Harusnya mereka tumbuh besar dulu baru bisa dikonsumsi. Kira-kira kalau seandainya semua nelayan pakai jaring ini, tungkat harimau ini untuk menangkap ikan, ikannya akan habis atau tidak yang ada di laut? Memang itu nggak bagus, ya. Karena itu tidak bagus, makanya akan menghabiskan seluruh ikan yang ada di laut. Nanti kalau habis gimana? Kita mau makan ikannya pakai apa? Masa diekspor dari luar dulu? Nah, seharusnya kita kaya akan sumber daya alam laut itu. Tapi gara-gara menangkap ikan yang nggak benar nih pakai ini, akhirnya nanti ikan kita akan habis. Ya. Kemudian ada nggak yang bertanya gambar pertama kira-kira pakai apa? Pakai apa? Suaranya mana ini? Apa sayang Bilkis? Oke, jaring ya. Oke, jaring biasa. Ini nelayan tradisional nih. Pakai perahu. Kalau ini pakai kapal besar, ini pakai perahu. Terus dia pakai jaring kecil sehingga yang tertangkap hanya ikan-ikan yang besar. Biasanya nelayan ini karena dia jaringnya kecil, maka kalau ada ikan yang kecil mereka langsung lepaskan ke laut. Nah, yang diambil cuma ikan-ikan yang besar aja. Oke. Kalau yang ini pakai apa? Biar tahu ini pakai bom. Benar. Tahu dari mana pakai bom Lutfi? Karena kelihatan meledak di sini ya? Iya. Baik atau tidak? Alasannya apa? Coba anak-anak untuk anak-anak burokan semuanya nih yang pintar-pintar nih, yang hebat-hebat. Kalau mau menjawab, angkat tangannya dulu. Karin? Kenapa nggak bagus kalau pakai bom ikan? Apa yang akan terjadi kalau mereka pakai bom? Yuna? Coba dibuka sedikit biar jelas suaranya. Karena dapat merusak terumbu karang. Good job. Karena dapat merusak terumbu karang. Gak hanya terumbu karang, ikan-ikan banyak yang mati keracunan karena bom. Dia pakai bom. Bom itu dia pakai bahan-bahan kimia, jadi akan merusak ikannya. Kemudian terumbu karang juga yang bagus-bagus di laut itu semua kekayaan alam juga akan muncul. Oke. Dan hari ini kita akan menganalisis atau menguraikan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak lingkungan alam, merusak sumber daya alam. Tadi kita bahasnya sumber daya alamnya pantai ya, laut ya, air ya. Berarti ini coba anda perhatikan kira-kira jelas atau tidak ya? Burokan akan bagi anda semuanya ke dalam 4 kelompok. Kita akan kerjasama di sini. Burokan bagi menjadi 4 kelompok. Caranya adalah kita hitung 1 sampai 4 ya. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kalau rame-rame nggak boleh. Dihitung dari Nadia ya. Hitungnya 1 sampai 4, 1 sampai 4. Oke, mulai. 2 3 1 2 3. Oke, berarti kalian dapat sama-sama dapat kelompok 1 nanti akan bergabung dengan kelompoknya. Yang sama-sama dapat kelompok 2, nomor 2 akan gabung di kelompok 2. Oke? Silakan membentuk atau cari kelompoknya. Untuk kelompok 1 gunakan letakkan di sini. Ya. Kelompok 2-nya di sini boleh. Kelompok 3 di sini, kelompok 4-nya di sini. Oke? Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Anak-anak semuanya kita udah bagi menjadi 4 kelompok ya. Tadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 karena kejepit di sana kita pindahkan ke sini. Oke? Kelompok 3 mana? Ini ya, kelompok 4. Oke. Sekarang Gunawan akan bagikan LKPD kita yang pertama, yaitu tentang menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam di Kota Padang. Ini udah Gunawan tayangkan, cuman kayaknya gambarnya kurang jelas, tapi nanti di LKPD ini akan jelas, ya. Gunawan akan bagikan satu-satu, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Nih, siapa yang juru tulisnya silakan dibagi. Oke, yang tukang tulis ditunjuk, yang ketuanya siapa? Ya boleh tukang tulis. Oke, sudah terima semuanya di sini ya. Halo.
diminta untuk diisikan, silakan diisikan di sana. Oke, Bu akan kasih waktu berdiskusi 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Ini dari Pak. Kelihatan nggak Pak? Merpati ya? Bapaknya juga Pak. Nah, banyak upaya banget. Iya, sampai kita untuk mengatakan, kemudian hasilnya akan jenis pilihnya dari mama dan Gimana kita jawabannya nanti Miss? Oke, anak-anak semuanya, waktu kita 10 menit sudah habis. Berarti waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, sebelum Kunafa yang tunjuk nih, siapa yang berani tampil duluan kelompoknya? Oke, good. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, oke, good. Silakan tampil ke depan. Sementara kelompok 1 tampil, kelompok yang lainnya nanti mengamati dan nanti akan menanggapi ya hasil diskusi mereka. Kira-kira ada yang berbeda kah atau ada yang sama kah nantinya? Oke, siap ya? Oke, silakan kelompok 1. Oke, seperti biasa baca salam kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalian jaga jarak. Tetap jaga jarak ya. Ranya jaga ya. Jarak lagi. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin Menjelaskan. Nah, dia boleh tampil ke depan, buka maskernya sedikit boleh biar jelas nanti yang dibicarakan ya. Maju depan, jadi agak jauh dari temannya. Oke. Ayo Nadia, kira-kira tadi hasil diskusinya apa? Tentang apa? Tadi yang pertama yang diisi apa? Jenis kerusakannya. Tadi itu tuh pantainya pantai apa? Dijelaskan juga ke teman-temannya. jenis kerusakan sumber daya alam, pertama pantai, lalu ikan, dan penyebab kerusakan sumber daya alamnya membuang sampah sembarangan. Upaya pelestarian sumber daya alam mengurangi tidak membuang sampah sembarangan dan memberikan sanksi. Oke, dengar tidak untuk kelompok lain? Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Bahwa jenis kerusakannya yang pertama adalah pantai, yang kedua ada apa tadi? Air. Ada ikannya juga. Kira-kira kelompok lain sama atau tidak jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Yang mana yang berbeda? Kelompok berapa yang berbeda? Coba angkat tangan. Oke, nggak boleh ragu-ragu ya. Coba, kelompok mana yang berbeda? Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1 atau gua mau menambahkan tuh boleh? Ada? Oke, Yumna? Yang kelompok 2, Yumna kelompok 3 ya? Oke, apa jawabannya? Ada yang berbeda nak? Untuk jenis kerusakannya yang mana? Yang sumber daya alam mana yang rusak di sana? Oh, dari hewan laut. Oke. Kemudian ada lagi yang berbeda? Sama semua selebihnya? Itu aja beda? Oke, good. Kelompok 2 bagaimana? Air, ikan, pasirnya. Oke, kelompok 4 bagaimana? Jawabannya sama? Beda. Apa yang beda sayang? Kalau jenis kerusakannya
pantai, air. Oke, ada pantai, ada air juga. Oke, kita sepakat ya, yang pusat di sana dari Pantai Padang Tipa itu ada pantainya, ada pasirnya, kemudian ada airnya juga ikut tercemar di sana. Kemudian yang keduanya, apa penyebab dari kerusakan tadi? Membuang sampah sembarangan. Ada sampah atau membuang sampah sembarangan. Jawabannya sama kelompok 2, 3, dan 4? Sama? Sama tidak? Karena adanya sampah sama kerusakannya? Oke, good, kita sepakat ya. Yang ketiga, lanjut. Upayanya apa yang kita lakukan? Memberikan sanksi. Yang pertama, memberikan sanksi untuk siapa? Membuang sampah sembarangan. Untuk orang yang buang sampah sembarangan. Oke, good. Yang kedua apa? Atau teman lain mungkin ada yang mau menambahkan, coba tambahkan menguranginya. Dipakai maskernya. Nah, dia pakai masker. Mengurangi sikap membuang sampah sembarangan. Mengurangi sikap membuang sampah sembarangan. Oke, yang ketiga ada? Karim, dari Karim ada? Sudah? Dari Isya ada? Tidak tambahannya. Oke, yang pertama berikan sanksi, yang kedua tadi apa kata kelompok salah satu? Mengurangi untuk membuang sampah sembarangan. Ada lagi tambahan di kelompok lain? Jawabannya sama? Sama semua? Oke, good. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah. Oke, good job. Kesimpulannya apa dari hasil diskusi tadi? Oke, silakan Ica. Apa? Kesimpulannya, kita sebagai manusia untuk mengurangi sikap membuang sampah sembarangan agar pantai kita tidak kotor ya atau tidak tercemar. Oke, good job. Terima kasih kelompok 1. Oke, silakan duduk di tempatnya kembali. Oke, karena jawabannya hampir sama semua, maka gunakan cukupkan untuk yang tampilan kelompok 1 dulu. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan tampilkan untuk kelompok-kelompok yang belum tampil. Oke, perhatikan ke depan, diputar kursinya bagi yang tidak menghadap ke Punokan. Putar dulu bagi yang Punokan. Biar jelas ya. Oke, tadi jenis kerusakannya ada air. Air memang salah satu dari sumber daya alam. Benar tidak? Benar ya. Air juga salah satu dari sumber energi alternatif. Ya, air juga salah satu dari sumber energi alternatif. Benar atau tidak? Kira-kira ada yang masih ingat tidak sumber energi alternatif itu apa saja? Ada yang masih ingat pelajarannya? Energi alternatif itu adalah energi yang pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu bahan bakar yang lama pengadaannya, ya. Kemudian ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang dapat merusak lingkungan. Mana saja yang termasuk energi alternatif? 1. Air. 2. Matahari. Good. 3. Angin. Good job. 4. Air, angin, matahari. Ada lagi? tumbuhan. Apa saya? Tumbuhan termasuk ke dalam yang biomasa. Oke, good. Ada lagi? Ini dia. Ada air. Ini contoh penggunaannya kalau penerapannya pada PLTA. Kemudian ada panas matahari, ada angin, ada biomasa, dan ada panas bumi. Ini yang sumber dari energi alternatif tadi. Nah, ini yang air. Kira-kira ini pernah lihat nggak? Ini apa? Apa ini? Sungai. Kira-kira ada yang tinggalnya di kota tanah? Ada yang pernah lihat bendungan kota tua? Tidak. Baru pertama kali lihat bendungan ini. Nah, ini bendungan ini berada di kota tanah ini. Daerah kota tanah, ya. Namanya bendungan kota tua. Bendungan ini nanti sebagai sarana untuk PLTA, pembangkit listrik
matahari ini kita kenalkan dulu. Yang kedua tadi ada panas bumi. Nah ini dia. Energi dari dalam bumi ini yang mereka ambil untuk energi alternatifnya. Nih, kelihatan nggak asap-asapnya? Berarti ini di dalamnya ada panas bumi yang mereka ambil. Kemudian ada selanjutnya. Oh, ayo lagi ya. Oke, ketiga panas matahari. Kira-kira ini apa? Panas surya. Tahu ya? Panas surya buat apa? Untuk menyerap panas matahari. Dia pakai panel surya. Dia mirip di atap. Jadi biasanya ditaruh di atap kayak di atap rumah. Oke, kita lanjut. Ini ada angin. Kira-kira ini gambar apa? Kincir angin ya. Ada yang pernah lihat kincir angin di daerah Padang? Kalau di Payakumbuh ada nggak? Yang mungkin kelinci? Nah, ini ada kincir anginnya. Iya, bisa dijadikan sebagai untuk pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu namanya. Kalau yang panas bumi tadi, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Oke, kita lanjut. Biomasa. Nah, yang dibilang sama si Malva tadi benar. Ada yang dari tumbuhan juga, Noven, ada namanya biodiesel. Bioetanol ini dibuat dengan teknik fermentasi. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara kerja dari biogas nanti. Biogas tahu nggak dari mana? Dari kotoran sapi, kotoran hewan-hewan ternak. Ya, tapi kalau hewan peliharaan bisa atau tidak? Enggak. Biasanya yang kotoran sapi itu banyak ya jumlahnya ya. Kalau kucing sedikit, terus tambah lagi bakteri-bakteri di dalamnya juga nggak bagus untuk biogas. Ya, makanya yang diambil adalah kotoran dari hewan ternak. Kotoran manusia bisa? Bisa. Bisa. Ya, kita lanjutkan lagi. Tapi ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ternyata yang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif itu banyak terjadi kerusakan akibat ulah tangan manusia. Oke, untuk lebih semangatnya lagi, tepuk semangat, masih ingat tadi ya? Tepuk semangat. Yes, semangat. Oke, ya. Ini Gunakan akan bagikan lagi KKPD yang kedua. Ini membuat poster tentang ajakan untuk melestarikan sumber daya alam air. Nanti salah satu upaya kita untuk mencegah kerusakan sumber daya alam, untuk melestarikan sumber daya alam, kita bisa lakukan dengan membuat poster berupa ajakan. Ya, meskipun kita nggak bisa nih ngasih sanksi ke orang-orang banyak, tapi kita bisa lakukan dengan menggunakan poster. Ini posternya nanti ada rangkaian saja dalam membuat poster. Jadi tahu poster itu seperti apa? Nih contohnya. Nanti kamu akan bekerja di dalam kelompok untuk membuat sebuah poster tentang hemat energi. Ya, ini contohnya, ini poster tentang hemat energi. Dikasihnya bumi tapi dalam bentuk lampu. Ya, kemudian ini ada untuk jaga dan lestarikan lingkungan. Jadi di dalam poster itu ada gambar, ada tulisan. Jadi tulisannya itu berupa tulisan yang mengajak. Nanti kita akan bikin gambar, ya. Oke, bisa ya? Nih, Gunakan akan buatkan. Ya, kita akan bagi posternya, LKPD-nya untuk membuat poster. Nih, Gunakan akan bagikan LKPD yang kedua, akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Ada di bawahnya warnanya? Ada ya. Gunakan akan bagikan satu persatu. Nanti Anda semuanya buat di dalam kertas yang kosong. Ya. Ini perhatikan cara membuat poster yang benar. Oh ya, yang LKPD nanti, LKPD tadi nanti dikumpul sama-sama aja, ya. Silakan berkreasi di dalam kelompoknya masing-masing. Ini kertas kosong tempat kamu membuat sampel poster.
Jadi berarti kelompoknya tadi ada yang Munofa lihat sudah selesai, ada yang setengah selesai, nggak apa-apa ya. Untuk yang sudah selesai, good ya, bagus sekali. Untuk yang masih belum selesai atau masih tahap penyelesaian juga tidak apa-apa ya, karena mungkin lamanya waktu mencari idenya nanti ya pas pas membuat gambar, nggak apa-apa ya. Sekarang kita akan menampilkan hasil gambarnya dari kelompok masing-masing. Oke, kelompok mana yang mau tampil? Selain kelompok satu ya, kelompok satu tadi udah tampil. Kita coba kelompok lain dulu. Oke, silakan. Kelompok berapa ini sayang? 3, good. Silakan maju ke depan. Jaga jarak. Yang lain perhatikan teman-temannya dulu. Banyak salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan baik-baik semuanya ya. Ini poster dari kelompok 3 ya. Silakan ditampilkan. Ini adalah poster kami dari kelompok 3. Di poster itu menggambarkan apa? Apa gambarnya? Sana ada bumi ya. Bumi, terus ada keran, ada air yang netes di sana. Kata-katanya apa di sana? Hemat air, selamatkan bumi. Bagus tidak? Posternya menarik atau tidak? Menarik. Sangat menarik ya. Tulisannya juga berwarna, kemudian gambarnya juga berwarna. Oke, terima kasih kelompok 3, bagus sekali. Good job. Tepuk tangan untuk yang lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Terima kasih. Sekarang pun apa mau lihat? Coba diangkat dulu baik-baik. Nah, di tempatnya masing-masing ya. Coba perlihatkan. Oke, good. Ini masih sedikit lagi selesai nih. Nggak apa-apa. Ini juga, tulisannya dikit lagi ya. Oke, ini kelompok 2. Oke, bagus. Oke, nanti hasil karyanya akan kita tempel nanti di mading kita ya, di sana ya. Oke, good. Sekarang tinggalkan ini dulu. Berarti selesai tidak selesai, waktu sudah 10 menit sudah berakhir ya. Sekarang perhatikan lagi Munoven ke depan. Oke, tadi sudah bagus. Sudah ada yang membuat kata-kata dari posternya sudah menarik. Selamatkan bumi kita dengan menghemat penggunaan air, itu boleh. Terus ada lagi apa tadi kata-katanya? Ya, selamatkan bumi dengan menghemat air, itu ya kata-kata ini walaupun aku dari. Oke, ada lagi selamatkan air di bumi agar tidak terjadi kekeringan, itu bagus juga. Yang lainnya juga sangat bagus. Nanti kan kita tempel. Dan sekarang silakan Ananda kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Oke, kalian sudah membawa poster, sudah bagus sekali ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk menghemat ya, atau untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Kota Padang salah satunya. Ya, jadi Ananda semua untuk menindaklanjuti agar Ananda lebih bisa banyak tahu lagi. Tadi kan kita udah diskusi dengan teman-teman. Sekarang kita bisa mencari tahu lebih banyak lagi upaya pelestarian sumber daya alam di Kota Padang. Caranya bagaimana? Dengan bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang itu. Bisa dengan keluarga Ananda juga boleh, ya. Jadi kita akan nanti melakukan wawancara kepada salah satu dari anggota keluarga. Oke sayang. Salah satunya, sebelum kita melakukan wawancara, Munoven ingatkan kembali mengenai tahap-tahap wawancara. Ada berapa tahapnya? Ada 3. Tahap persiapan, kemudian tahap apa? Pelaksanaan, kemudian tahap apa lagi? Penyusunan hasil wawancara. Nah, ini nanti yang akan Anda perhatikan dalam melakukan wawancara. Dalam tahap persiapan, salah satunya nanti Anda akan diminta untuk menyusun daftar pertanyaan dulu. Biar nanti kenapa? Biar nanti kalau bertanya ke orang, kita sudah siap dengan daftar pertanyaan yang ada. Siap ya? Nah, ini nanti akan melakukan penilaian dalam wawancara. Ada penilaian isi dan hasil wawancaranya sesuai topik atau enggak. Kemudian penggunaan bahasanya sopan atau tidak.
Kemudian sikap mandiri artinya bisa tidak dilakukan sendiri kita melakukannya. Kemudian teknik dan urutan wawancaranya, berurutan atau tidak wawancara yang kita lakukan. Nah ini nanti akan Bunda bagikan. Di sana Ananda akan membuat 2 buah pertanyaan, ya, 2 buah pertanyaan yang akan Ananda gunakan untuk melakukan wawancara. Wawancaranya dilakukan kapan? Nanti setelah sepulang sekolah, ya. Nanti pulang sekolah Anda lakukan wawancaranya kepada ayah, kepada ibu juga boleh. Kemudian Anda bisa lakukan wawancara kepada kakak yang udah gede ya, atau yang udah lebih tahu tentang ini. Ya, nanti hasil wawancaranya kamu rekam. Jadi saat melakukan wawancara direkam. Nanti Gunawan akan lihat sudah sesuai urutan atau tidak, bahasa yang digunakan udah sopan atau tidak. Ya, sekarang ini Gunawan bagikan ke masing-masing kamu, silakan nanti dikerjakan. Sekarang dirancang dulu pertanyaannya apa saja yang akan kamu tanyakan. Oke, Ananda sudah membuat minimal 2 daftar pertanyaan ya? Sudah? Oke, berarti tugas Ananda hari ini sudah selesai. Ananda sudah membuat 2 daftar pertanyaan. Boleh lebih Bu? Boleh ya? Minimal 2 yang Gunawan minta, ya, boleh lebih. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda tulis di dalam bukunya masing-masing hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Gunawan kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Tadi Ananda sudah menuliskan hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi udah Gunawan periksa juga, sudah bagus. Ya, berarti Ananda Gunawan anggap sudah paham dengan materi pelajaran hari ini. Ya, kira-kira dari selama kita melakukan pembelajaran, Anda tidak yang mengalami kendala? Bu, mungkin waktu kita pas bikin poster tadi Bu, bikinnya agak lama, soalnya bingung mau bikin apa. Ada kendalanya di sana? Ada. Kemudian ada lagi tidak kendalanya waktu kita menuliskan upaya pelestarian sumber daya alam? Ada kendalanya juga di sana? Ada, tapi karena kita udah bekerja dengan kelompok tadi Gunawan lihat udah aman ya. Pas di bagian posternya tadi ya, kita agak telat ya, karena tidak sesuai dengan waktunya ya. Oke, tasnya di apakan dulu, jangan di sana dulu, kita belum pulang. Oke, nggak apa-apa. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan pelajaran hari ini? Ayo, Pak Sempati harus berani berlatih untuk belajar, berlatih untuk berbicara di depan orang itu bagus. Mulai dari hari ini, mulai dari sejak ini harus dilatih. Biar nanti kamu bisa tampil dimanapun dengan berani, nggak grogi-grogi lagi. Ada siapa yang mau belajar yang menyimpulkan? Kira-kira tadi kita udah belajar tentang apa aja? Oke? Silakan. Oke, Ica lagi, selain Ica ada? Najla? Ada lagi yang mau Bilkis? Enggak, Ica. Oke, good. Silakan Ica tampil ke depan.
wawancara. Oke, karena Bu Novel anggap Ananda sudah paham mengenai materi ini, atau ada mungkin yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak? Oke, untuk agar Bu Novel tahu nih Ananda semuanya benar-benar paham atau tidak, kita jawab pertanyaan ini terlebih dahulu ya. Akan menonton bagikan satu persatu, silakan jawab di lembar evaluasi. Ini nanti akan menonton melihat benar-benar udah paham atau belum. Tapi sebelumnya silakan Ananda kumpulkan terlebih dahulu LKPD yang sudah kita kerjakan. Kumpulkan ke tempat Nadia. Waktunya ada. Ayo, gerak. Oke, kumpulkan ke tempat Nadia. Iya, semua. Oke. Oke sayang. Oke, Burokan akan bagikan lembar evaluasinya. Kalau masing-masing kamu silakan siapkan penanya. Bekerja sendiri-sendiri. Tadi kita udah bekerja kelompok. Sekarang bekerja secara sendiri-sendiri ya. Silakan diisi. Aja. Oke, silakan bekerja, ditulis namanya. Sekarang Anda sudah selesai mengerjakan evaluasi, silakan dikumpulkan ya. Oke, Najwa. Tolong kan? Kita akan melakukan wawancara. Ingat ya, wawancaranya akan direkam nanti. Silakan kamu rekam mulai dari saat kamu bertanya kepada narasumbernya, yang memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian baru bertanya mengenai daftar pertanyaan yang sudah kamu buat tadi. Oke, apa pesan moral dari yang telah kita pelajari ini? Ada yang tahu pesan moralnya apa? Tadi kita udah lihat kerusakan dari sumber daya alam ya. Apa yang akan kamu sampaikan terhadap pelajaran kita hari ini? Apa pesan moralnya? Bahwa kita harus menjaga alam kita, ya. Sumber daya alam kita melimpah, sumber daya alam kita sangat banyak, tapi banyak juga manusia yang suka membuat kerusakan. Maka pesan yang akan disampaikan adalah bahwa Ananda sebagai generasi penerus, Ananda harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau itu perbuatannya yang salah, jangan dilakukan. Oke, silakan bersiap-siap untuk pulang. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Lutfi dipimpin. Baiklah teman-teman, kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah.